Ikhwan fillah rahimakumullah, para pemanah yang niatnya untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Ramhi ibn Muhajir. Kemudian beliau Muhammad bin Ramhi bin Muhajir mendapatkan berita ini dari Al-Lais dari Haris bin Ya'qub, dan Haris bin Ya'qub dari Abdurrahman bin Shamamah atau Abdurrahman bin Shimamah. Kata Abdurrahman bin Shimamah, anna Fuqaiman al-Lahmi, bahwa Fuqaiman al-Lahmi pernah berkata kepada Uqbah bin Amir al-Juhani ketika beliau bersungguh-sungguh untuk berjalan di antara dua target, padahal kata beliau, anta kabirun yashukku alaik, bahwa ya Uqbah bin Amir, antum itu sudah tua, antum juga sudah berat, sudah lemah, tapi kenapa antum sungguh-sungguh untuk berjalan di antara dua target? Maka kemudian Uqbah bin Amir menjawab, laula kalamun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam u'ani, seandainya saya tidak pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tentu aku tidak akan melakukan. Kemudian Al-Haris bin Ya'qub berkata kepada Abdurrahman bin Shimamah, wa madzaka qala, memang apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahu qala, kata Abdurrahman bin Shimamah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man 'alima ar-ramya summa tarakahu falaysa minna aw qad asa. Barang siapa yang 'alima ar-ramya, pernah belajar memanah, pernah mengenal memanah, pernah mencari ilmu tentang memanah, pernah daurah memanah, summa tarakahu, kemudian ia meninggalkannya, falaisa minna, maka kata Nabi, bukan umat kami, au qad asa, atau ia telah bermaksiat. Bahwa Nabi SAW bersabda, man 'alima ar-ramya, siapa yang belajar memanah, summa tarakahu, kemudian ia meninggalkannya, ba'da ma'ullimahu, setelah ia bisa, setelah ia mengenalnya, setelah ia mempelajarinya, fahiya ni'matun kafaroha, bahwa itu adalah nikmat yang ia kufuri. Sahabat fillah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Amir, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang usianya sudah tua renta, sudah tidak muda lagi, beliau tetap memegang teguh prinsip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di usianya yang sudah keterbatasan, tenaganya berkurang, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sunnah yang satu itu. Beliau tetap memperlihatkan kesungguhannya di usianya yang tidak muda lagi untuk berjalan di antara dua target. Di mana kita ketahui bersama, kalau melihat dalam beberapa penjelasan sirah, bahwa dua target yang dilakukan atau yang disimpan oleh para sahabat itu ada yang sampai 70, berarti 70 meter bolak-balik dalam keadaan usianya sudah tua, tapi beliau tetap semangat, tetap sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab beliau tidak mau termasuk orang yang bukan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mau dengan memanah ini beliau kemudian maksiat. Naudzubillah. Alhamdulillah rahimakumullah. Saya pernah mendengar Bu Yayah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tarokahu, meninggalkan itu ya dia tidak suka dengan sunnahnya, atau dia sudah tidak tertarik lagi dengan sunnahnya, atau dia tertarik dengan yang lainnya, maka terancam dengan tiga yang disampaikan dalam dua hadis ini. Satu, fahiya ni'matun kafaroha, berarti ia telah kufur nikmat, berarti bahwa memanah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita meninggalkannya padahal kita sudah mengetahuinya, kita telah mengkufurinya. Naudzubillah. Yang kedua, faqad asa, telah maksiat. Kenapa? Karena memanah ini sebuah ketaatan, karena kita melakukannya dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, falaysa minna. Maka kalau merujuk kepada perkataan Imam Ibnu Taimiyah, di antara ciri sesuatu itu disebut besar-besar adalah adanya redaksi laisa minna, bukan umat. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun kita yang pernah belajar memanah, pernah mengenal memanah, pernah ikut daurah memanah, pernah bersama guru panah, kemudian duduk bareng, pernah mengejar karir atau berprestasi, atau ikut lomba, atau ikut challenge, atau ikut lomba intern dalam rangka untuk mensiarkan panahan ini, maka tidak boleh kemudian kita terlalu lama meninggalkan panah. Seandainya panahan bisa berbicara, mungkin mereka akan menangis, mereka berteriak, mereka histeris, karena mereka ingin terus disentuh oleh kita sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
wujud kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika manusia sudah jauh meninggalkan, sudah terlalu lama meninggalkan sunnah yang satu ini, kemudian kita berusaha untuk menghidupkannya, maka insya Allah kita termasuk orang yang bahagia. Dan kebahagiaan ini jangan semata kemudian hilang begitu saja hanya karena kita punya kesibukan, punya kecintaan, punya hobi baru. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi